Baik, terima kasih. Saya melanjutkan tentang materi tentang teologi sistematika 4 dan pneumatologi dan engeologis. Saya masuk di bab 2, engeologis. A. Definisi engeologis. Yang pertama, etimologis. Kata engeologis berasal dari dua istilah Yunani, yaitu angelos yang berarti utusan atau malaikat, dan logos berarti ilmu, pengetahuan. Dua kata tersebut digabung menjadi satu pengertian, yaitu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang malaikat. Saya masuk di nomor 2, yaitu istilah dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama yaitu kata malaikat dalam bahasa Ibrani, yaitu malak, yang ditemukan dengan 103 kali dalam Perjanjian Lama, yang berarti utusan ditujukan pada utusan manusia. Kalau kita melihat dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 2 atau utusan ilahi. Kalau kita melihat dari Kejadian pasal 28 ayat 12, arti dasar dari kata itu adalah ia diutus sebagai utusan ilahi. Malaikat adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah tertentu. Ada beberapa kata malaikat. Yang pertama adalah putra Allah, yang kedua yaitu yang kudus, yang ketiga tentara pasukan. Kita masuk di nomor 2, yaitu dalam perjanjian baru, bahasa Yunani angelos muncul 175 kali. Namun kata ini ditujukan untuk manusia 6 kali. Kata angelos sama dengan malak, yang juga berarti utusan yang berbicara dan bertindak, atau yang bertindak atas nama orang yang mengutus dia. Kita masuk di bagian B, keberadaan malaikat. Keberadaan malaikat secara seragam disajikan di kitab suci. Di kitab suci 34 kitab di Alkitab memberikan referensi pada malaikat, atau 17 di Perjanjian Lama dan 17 dalam Perjanjian Baru. Kepentingan kepercayaan kepada malaikat adalah sehubungan dengan relasi malaikat dengan Kristus. Kristus telah dilayani oleh para malaikat setelah melewati pencobaan. Atau kalau kita melihat dari Matius pasal 4 ayat 11, ia menyebutkan tahap setelah kebangkitan dengan membandingkannya pada malaikat. Ia mengajarkan bahwa para malaikat akan mengumpulkan kembali bangsa Israel pada saat kedatangannya yang kedua kali. Kalau kita melihat dari Matius pasal 25 ayat 31, keberadaan para malaikat berkaitan dengan kredibilitas dari kesaksian Kristus. Kita masuk di bagian C, asal mula malaikat. Kita tidak dapat mengetahui kapan Allah menjadikan malaikat. Kalau kita melihat dari Ayub pasal 38 ayat 7. Pada waktu binatang-binatang fajar bersorak-sorai bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Malaikat-malaikat disebut binatang fajar dan anak Allah. Malaikat-malaikat dijadikan pada saat ia menciptakan langit dan bumi. Kalau kita melihat dari Kejadian pasal 1 ayat 1, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan
Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita melihat dari Ayub pasal 8 ayat 4 sampai 7 dikatakan, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakan kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukanlah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya, yang telah merentangkan tali pengukur kepadanya, atas apakah sandi-sandinya dilantak dan siapakah yang memasak atau penjurunya. Pada waktu binatang-binatang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-bersorai. Malaikat tidak sama dengan manusia. Mereka lebih berkuasa dan lebih berpengetahuan daripada manusia, yaitu manusia dalam keadaannya sekarang. Kalau kita melihat dari Mazmur pasal 8 sampai 6 dan Ibrani pasal 2 sampai 6 sampai 7. Pekerjaan malaikat, Tuhan memberi suatu tugas kepada malaikat-malaikat, yaitu menolong, melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh. Dan juga orang jahat, Taurat diberikan dengan perantara malaikat. Kalau kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 53. Malaikat memimpin hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan-kerajaan dan negara-negara. Malaikat menolong dan memelihara orang saleh. Kalau kita melihat dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5. Malaikat ini juga bertugas menjaga anak-anak. Kalau kita melihat dari Matius pasal 18 sampai 10. Malaikat membawa hamba-hamba Allah. Malaikat juga bertugas menjaga anak-anak. Malaikat membawa hamba-hamba Allah ke surga. Kalau kita melihat dari Lukas pasal 16 sampai 22. Nanti bila mana Tuhan Yesus kembali ke dunia ini, malaikat-malaikat akan menyertai dia. Malaikat juga akan melaksanakan hukuman Allah ke orang-orang jahat. Malaikat juga akan menghimpun semua umat pilihan Allah. Kalau kita melihat dari Matius pasal 28 ayat 31. Kita masuk di bagian D, yaitu natur dan atribut malaikat. Yang pertama yaitu malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Meskipun malaikat dapat menyatakan diri mereka pada manusia dalam mewujud tubuh manusia. Kalau kita melihat dari Kejadian pasal 18 ayat 3, mereka tetap disebut roh. Kalau kita melihat dari Ibrani pasal 1 ayat 14, hal itu untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tubuh seperti manusia. Jadi, mereka tidak berfungsi seperti manusia dalam kaitan dengan perkawinan. Kalau kita melihat dari Markus pasal 12 ayat 25, mereka juga tidak mati. Kalau kita melihat dari Lukas 20 ayat 36. Kita masuk di nomor 2, yaitu malaikat adalah makhluk ciptaan. Pemazmur menyerukan agar semua alam semesta memuji Allah atau ciptaannya bersama dengan makhluk surgawi yang lain. Malaikat diciptakan Allah dengan firman-Nya. Kalau kita melihat dari Mazmur 148 ayat 25 sampai 5, Ayub diingatkan bahwa para malaikat memuji Allah pada waktu mereka diciptakan. Kalau kita melihat dari Ayub pasal 38 ayat 6 sampai 7, Kristus menciptakan malaikat supaya mereka kemudian memuji. Kita masuk di nomor 3, yaitu malaikat diciptakan secara
serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Menuju pada penciptaan yang terjadi hanya satu kali. Tindakan penciptaan malaikat tidak berlangsung terus, karena malaikat tidak mampu untuk beranak cucu. Kalau kita melihat dari Matius pasal 22 ayat 30, jumlah tidak berubah. Jumlah mereka yang diciptakan beribu-ribu. Meskipun dalam bahasa Yunani menggunakan kata muriasin secara literal berarti 10.000. Namun di sini berarti ribuan yang tidak terhitung. Penggunaannya tidak terhitung. Kita masuk di nomor 4. Malaikat memiliki utusan lebih tinggi dari manusia. Para malaikat tidak tunduk pada keterbatasan manusia. Kita masuk di nomor 4, yaitu malaikat memiliki utusan lebih tinggi dari manusia. Para malaikat tidak tunduk pada keterbatasan manusia, khususnya karena mereka tidak dapat mati. Kalau kita melihat dari Lukas pasal 20 ayat 36, para malaikat lebih berhikmat dari manusia. Kalau kita melihat dari 2 Samuel pasal 14 ayat 20, namun terbatas, para malaikat lebih berkuasa dari manusia. Namun kekuasaan mereka tetap terbatas. Namun malaikat memiliki keterbatasan dibandingkan dengan manusia. Secara khusus dalam hubungan masa depan, para malaikat tidak diciptakan berdasar gambar Allah. Karena itu mereka tidak memiliki akhir kemuliaan yang dimiliki manusia yang telah ditebus oleh Kristus. Pada masa akhir, manusia yang telah ditebus akan ditinggikan di atas malaikat. Kalau kita melihat dari 1 Korintus pasal 6 ayat 3, kita masuk di bagian E, klasifikasi malaikat, yang artinya mengelompokkan. Kita masuk yang pertama, yaitu para malaikat berperan sebagai pengusaha pemerintah. Kalau kita melihat dalam Efesus pasal 6 ayat 12 menunjukkan pada yang pertama, tingkat dari para malaikat yang jatuh. Yang kedua, pemerintah adalah mereka yang berada di tingkat pertama atau tertinggi. Yang ketiga, penguasa. Penguasa adalah mereka diberi otoritas. Yang keempat adalah penghulu. Penghulu di dunia gelap mengekspresikan kuasa atau otoritas yang mereka terapkan atas dunia ini. Kalau kita melihat dari Daniel pasal 10 ayat 13 menunjukkan pada berperan dari kerajaan Persia yang melawan Mikhail. Ini bukan raja Persia, melainkan malaikat yang jatuh di bawah kuasa setan. Ia adalah iblis dari tingkat yang tertinggi, ditujukan oleh kepala iblis setan kepada Persia sebagai wilayah khusus untuk aktivitasnya. Kita masuk di nomor 2, ya. Malaikat yang memiliki tingkat yang tertinggi. Mikhail disebut sebagai penghulu malaikat, dan kemungkinan ia satu-satunya yang ada di tingkat ini. Misal penghulu malaikat adalah sebagai pelindung Israel, atau ia disebut Mikhail, pemimpinmu. Di Daniel pasal 10 ayat 21 ada juga pemimpin-pemimpin terkemuka. Kalau kita melihat dari Daniel pasal 10 ayat 13, di mana Mikhail adalah salah satunya, yaitu sebagai malaikat tingkat tertinggi Allah, malaikat yang memerintah. Kalau kita melihat dari Efesus pasal 3 ayat 10 juga disebutkan, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut yang diberikan. Malaikat yang adalah individu yang terutama. Yang pertama adalah Mikhail, yang berarti siapakah yang seperti Allah, dan kitab suci diklasifikasikan secara khusus sebagai pengulung malaikat. Mikhail adalah pembela Israel yang berperang atas nama Israel.
melawan setan dan pengikutnya di zaman tribulasi. Kalau kita melihat dari Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9, Mikhail juga berselisih dengan setan tentang tubuh Musa. Tapi Mikhail tidak menghakimi, ia menyerahkan hal itu kepada Allah. Kita masuk di nomor 2 ya, Gabriel. Gabriel berarti manusia Allah atau Allah adalah kuat. Gabriel adalah kelihatannya utusan khusus Allah dari program kerajaannya. Gabriel menjelaskan peristiwa dari 70 minggu untuk Israel. Kita masuk di nomor 3 yaitu Lucifer, yang berarti bersinar atau bintang fajar. Ia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling bijaksana dan indah, yang pada awalnya ditempatkan dalam posisi berkuasa atas serafin yang mengelilingi tata Allah. Kita masuk di nomor 3, malaikat yang melayani Allah. Yang pertama adalah kerub, adalah urutan atau kelas tertinggi yang diciptakan dengan kuasa dan keindahan yang tidak dapat dikatakan. Tujuan dari aktivitas mereka dapat diringkaskan dengan cara ini. Mereka pewarta dan pelindung dari kemuliaan hadirat Allah. Kedaulatannya dan kekudusannya, mereka berdiri menjaga pintu gerbang Taman Eden untuk mencegah orang berdosa memasukinya. Kalau kita melihat dari Kejadian pasal 3 ayat 24, gambar dari emas yang melingkupi tutup pendamaian itu di atas tabut di tempat yang maha kudus. Kerbau memiliki penampilan yang tidak biasa dengan 4 wajah, yaitu manusia, singa, lembu, dan burung Raja Wali. Mereka memiliki 4 sayap dan kaki seperti seekor anak sapi, mengkilap seperti tembaga yang dipolitur. Mereka melayani kemuliaan Allah dalam mempersiapkan untuk penghakiman. Kita masuk di nomor 2 yaitu serafin, yang berarti dibakar atau digambarkan mengelilingi tata Allah. Setiap mereka dijelaskan memiliki 6 sayap, 3 rangkaian. Seruan mereka suci-suci, berarti mengakui Allah sebagai sangat sempurna dalam kekudusannya. Karena itu mereka memuji dan menyerukan kesempurnaan kekudusan Allah. Serafin juga mengekspresikan kekudusan Allah, di mana mereka memproklamasikan bahwa manusia harus disucikan dari dosa moral sebelum ia dapat berdiri di hadapan Allah dan melayani. Kita masuk di bagian F, pelayanan malaikat. Melayani Allah yaitu menolong, melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga orang jahat. Taurat diberikan dengan perantaran malaikat. Kalau kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 33. Jadi, kerbau mempunyai pelayanan kepada Allah dalam hal mempertahankan kekudusan Allah. Serafin memiliki pelayanan Allah dalam mengelilingi tata Allah, di mana mereka melayani kekudusan Allah. Yang pertama itu malaikat melayani Yesus. Para malaikat memiliki pelayanan yang signifikan pada Kristus sebelum kelahirannya sampai kedatangannya yang kudus. Fakta bahwa para malaikat memiliki pelayanan yang penting pada Kristus juga menekankan kelahirannya sebagai makhluk malaikat, mengelilingi tata Bapa. Demikian pula para malaikat melayani Putra Allah. Yang pertama itu malaikat memprediksi kelahirannya. Yang kedua, malaikat melindungi dia pada waktu masih kecil dari maksud jahat Herodes dan menyuruh Yusuf untuk lahir ke Mesir sampai kematian Herodes. Kalau kita melihat dari Matius pasal 2 ayat 13. Yang ketiga itu malaikat melayani di setelah pencobaan. Yang keempat yaitu malaikat menguatkan dia di Getsemani. Yang kelima itu para malaikat mewartakan kebangkitannya. Para malaikat mengundang
para wanita untuk masuk ke kuburan yang kosong, untuk melihat kain pembalut yang kosong, sehingga mereka bisa yakin akan kebangkitan dan mewartakannya pada dunia. Nomor 6 yaitu para malaikat yang hadir di kenaikannya. Kalau kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10, dan hadir di kedatangannya, para malaikat akan mempersiapkan dunia untuk kembalinya Sang Putra dan pemerintahnya. Kalau kita melihat dari Matius pasal 24 ayat 31, sebagaimana Putra Allah kembali ke bumi, ia akan dilayani oleh para malaikat surgawi, menambah kemuliaan dan kemenggahan dari kembalinya yang penuh kemenangan. Kalau kita melihat dari Matius pasal 25 ayat 31, kita masuk di nomor 2 yaitu malaikat melayani orang percaya. Para malaikat diistilahkan sebagai roh-roh yang melayani. Kalau kita melihat dari Ibrani pasal 1 ayat 14, istilah Ibrani untuk melayani yaitu leiturgika, tidak meliputi ide perbudakan tetapi suatu fungsi jabatan. Mereka telah ditugaskan dan diutus dengan tanggung jawab untuk menolong orang percaya. Tanggung jawab mereka seterusnya dilaksanakan dalam pelayanan para malaikat terhadap orang percaya. Yang pertama yaitu proteksi dalam hal fisik. Yang kedua, pemeliharaan secara fisik. Yang ketiga, dorongan. Yang keempat, petunjuk. Yang kelima, menolong dalam jawaban doa. Yang keenam, membawa orang percaya pulang. Yang ketiga adalah relasi malaikat dengan orang yang tidak percaya. Para malaikat telah dan akan terus terlibat dalam penerapan penghakiman atas orang tidak percaya. Para malaikat mewartakan kedatangan penghancuran atas orang yang tidak percaya. Para malaikat mewartakan datang penghancuran Sodom karena dosa mereka. Kalau kita melihat dari Kejadian pasal 19 ayat 12 sampai 33. Sebelum puncak cawan penghakiman, malaikat akan mewartakan penghancuran dari kuasa dunia bersama dengan mereka yang menyembah binatang buas itu. Para malaikat terlihat menghakimi orang di Yerusalem karena penyembahan berhala. Kalau kita melihat dari Yezekiel pasal 9 ayat 1 sampai 11, malaikat memukul Herodes Agripa yang satu karena ia menghujat sehingga ia mati. Para malaikat juga alat dalam penghakiman pada akhir zaman, di mana mereka melemparkan orang yang tidak percaya pada perampaian yang menyala-nyala. Para malaikat akan meniup trompet penghakiman yang selama tribulasi. Para malaikat akan mencurahkan cawan penghakiman atas bumi. Demikian pemaparan materi saya. Shalom.